Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah sejarah pendidikan di Indonesia atau perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sejarahnya itu dan perkembangannya itu mulai dari masa klasik, di mana masuknya kebudayaan Hindu beberapa daerah di Pulau Jawa yang menjadi awal zaman sejarah tulis-menulis di Indonesia. Nah, pada saat itu pendidikan di Indonesia itu masih tulis-menulis. Nah, pada abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia dan menjadi tujuan pendidikan Islam pada waktu itu adalah mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Rasulullah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Nah, mulai dari masa klasik sampai ke abad ke-13 itu mulai ada perubahannya. Mulai dari hanya tulis-menulis sampai ke ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya perkembangan pendidikan. Nah, dari perkembangan pendidikan dari tahun 1995 sampai 1999. Nah, tujuan dasar pendidikan yaitu seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia. Nah, dari perkembangan pendidikan dari tahun ke tahun itu dan berdasarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya dengan materi dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Nah, dari dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan kita bisa melihat apa sih definisi dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana berakar pada nilai-nilai agama. Pengertian sistem pendidikan di Indonesia atau pendidikan nasional ini adalah keseluruhannya dari sistem pendidikan nasional tadi. Nah, dasar fungsi pendidikan nasional ini berdasarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Dan maksudnya di sini yaitu bagaimana caranya peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda dan tetap dalam nilai-nilai keagamaannya. Dari tujuan pendidikan nasional ini yaitu mengembangkan potensi peserta didik dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlak mulia, cerdas, kreatif, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu problematika pendidikan di Indonesia. Nah, ketika kita berbicara tentang problematika pendidikan di Indonesia, berarti kita berbicara tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dari problematika pendidikan di Indonesia itu ada 3, yang dimana faktor pendekatan pembelajaran, yang kedua faktor perubahannya suatu kurikulum, yang ketiga faktor kompetensi guru. Nah, maksud dari faktor pendekatan pembelajaran ini yaitu suatu permasalahan dari kegagalannya suatu sistem pendidikan bermula dari pendidikan keluarga, lingkungan sekitar, dan pendidikan di sekolah. Kita bisa melihat jika peserta didik tidak dididik dari keluarga yang baik, maka hasilnya akan menjadi suatu penyakit dari lingkungan serta sampai ke sekolahnya. Yang kedua adalah faktor perubahannya suatu kurikulum. Maksudnya di sini fenomena yang sering terjadi di Indonesia yaitu setiap pergantian kabinet pemerintahan maka diganti pula lah kurikulum yang telah diterapkan, meskipun tidak lama diterapkan, tapi ketika kabinet pemerintahan diganti akan menjadi suatu kurikulum itu akan diganti. Nah, ini yang menjadi suatu permasalahannya karena
guru belum lama menerapkan kebijakan dari kurikulum yang tadi, sehingga menjadi suatu keganjalan. Guru akan merasa tidak bisa menerapkan kurikulum yang akan selanjutnya. Yang ketiga adalah faktor kompetensi guru. Nah, faktor kompetensi guru ini yang dimaksud di sini adalah suatu guru atau pendidik itu harus menjadi profesionalisme atau bisa dibilang menjadi acuan kepada peserta didik. Nah, ketika guru tidak profesional, nah ini akan menjadi penyakitnya. Ini menjadi suatu problematika karena peserta didik akan melihat dari guru tersebut apakah dia mampu menjadi acuan atau bagaimana. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.